Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di sebuah kota kecil bernama Harrington, tempat lonceng gereja dan deru kereta telah puluhan tahun menjadi detak kehidupan, tiba-tiba hadir satu suara baru yang membuat segalanya terasa berbeda. Azan yang pertama kali menembus udara Midwest. Bagi sebagian orang, ia terdengar seperti ancaman terhadap wajah lama kota. Bagi yang lain, ia justru seperti panggilan pulang yang tak pernah mereka sadari hilang. Daniel Harper, seorang jurnalis lokal yang terbiasa menulis tentang hal-hal sepele, mendadak terjebak di tengah perdebatan itu. Tanpa menyangka bahwa liputannya akan membawanya mengenal luka seorang veteran perang, harapan para imigran, dan makna keberanian sebuah komunitas untuk sekedar didengar. Namun, ketika badai salju melumpuhkan Harrington dan masjid kecil membuka pintunya bagi semua orang, suara yang dulu diperdebatkan itu berubah menjadi penanda kehidupan. Dan Daniel mulai bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti manusia? Suara asing di luar sana atau gema yang bersembunyi di dalam diri mereka sendiri? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Daniel Harper selalu merasa bahwa hidup di Harrington mirip seperti berjalan di atas rel kereta tua, lurus, stabil, dan sedikit berkarat. Tidak ada kejutan berarti, tidak ada tikungan tajam, hanya hari-hari yang datang dan pergi dengan kecepatan sama. Ia telah tinggal di kota kecil Midwest itu sejak lahir dan nyaris hafal setiap sudutnya seperti menghafal garis-garis di telapak tangan sendiri. Bahkan suara pagi Harrington terasa seperti naskah yang diputar berulang. Lonceng gereja St. Mark berdentang pukul 6, pintu kedai kopi O'Neill berderit dibuka, lalu deru truk pengangkut susu melintas menuju jalan tol. Sebagai jurnalis di Harrington Post, Daniel hidup di antara rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Meja kerjanya berada di dekat jendela yang kacanya sedikit retak menghadap ke Maple Street, jalan utama yang membelah kota seperti sungai lambat. Dari sana, ia menulis berita tentang rapat dewan kota yang membosankan, pertandingan bisbol anak SMA, atau keluhan warga soal lampu taman yang padam. Tidak ada skandal besar, tidak ada tragedi nasional, hanya kehidupan kecil yang berputar seperti jarum jam dinding di ruang redaksi. Kantor koran itu sendiri terasa seperti fosil yang menolak mati. Mesin cetak tua di ruang belakang sering mengeluarkan suara batuk panjang, seolah-olah ikut lelah membaca dunia yang tak pernah berubah. Editor mereka, Mrs. Callahan, perempuan berambut perak dengan kacamata bertangkai tipis, kerap berkata bahwa tugas jurnalis lokal bukan mengejar sensasi, melainkan menjaga ingatan kota. Daniel setuju. Meski diam-diam ia kadang bertanya apakah hidupnya akan selalu berputar di halaman yang sama. Setiap pagi, sebelum ke kantor, ia mampir ke kedai kopi O'Neill. Di sana, aroma kopi hitam bercampur bau roti kayu manis yang dipanggang terlalu lama menciptakan wangi yang hanya bisa dimiliki kota kecil. Daniel selalu duduk di kursi di dekat jendela, tempat ia bisa melihat dunia berjalan tanpa perlu ikut berlari. Para pensiunan membaca koran, anak-anak bersepeda ke sekolah, dan sesekali turis tersesat bertanya arah menuju pom bensin terdekat. Dari jendela kedai itulah, Daniel sering melihat sebuah bangunan di ujung Maple Street, bekas gudang tua berdinding krem yang beberapa tahun terakhir berubah fungsi menjadi masjid. Tidak ada kubah megah, tidak ada menara tinggi, hanya papan nama sederhana bertuliskan Harrington Islamic Center. Bagi Daniel, bangunan itu tak lebih mencolok dibanding toko onderdil di sebelahnya. Ia tahu masjid itu ada, tapi tak pernah benar-benar memikirkannya, sebagaimana ia tak pernah memikirkan mengapa rel kereta harus melintas tepat di belakang rumah ayahnya. Ayah Daniel, George Harper, sering berkata bahwa Harrington adalah tempat orang-orang lelah berhenti berlari. Sebagai pensiunan masinis kereta barang, George menghabiskan hidupnya mengantar muatan melewati puluhan kota sebelum akhirnya memilih menetap di sini. Setiap minggu sore, Daniel mengunjunginya di rumah kayu kecil dekat perlintasan.
Mereka duduk di teras, memandangi rel yang berkilau di terpa matahari, sementara ayahnya bercerita tentang masa ketika kota ini masih dipenuhi pekerja pabrik dan suara peluit kereta lebih ramai daripada suara televisi. "Kota ini seperti cangkir kopi, Dan," kata ayahnya suatu hari. "Tidak mewah, tapi menghangatkan. Orang tinggal di sini karena mereka ingin pulang ke sesuatu yang bisa dikenali." Daniel hanya tersenyum. Ia menyayangi ayahnya, menyayangi Harrington, namun kadang merasa hidupnya terlalu sempit untuk mimpi yang bahkan ia tak tahu bentuknya. Di usia 35 tahun, ia belum menikah, belum pergi jauh, dan masih menulis berita tentang festival labu yang sama setiap Oktober. Musim kugur tahun itu datang lebih awal. Daun maple memerah seperti halaman buku yang lupa dibuka. Daniel berjalan kaki ke kantor melewati trotoar yang dipenuhi daun kering, mendengar suara langkahnya sendiri bercampur derit sepeda tua milik tukang pos. Di persimpangan Maple dan Franklin, ia berpapasan dengan Miguel Alvarez, pemuda keturunan Meksiko yang bekerja di bengkel mobil. Ia hanya mengenalnya sekilas, mereka saling mengangguk tanpa benar-benar berbicara, seperti dua penumpang kereta yang berbagi gerbong tapi tak tujuan. Harrington memang kota yang aneh. Semua orang saling mengenal, tapi jarang benar-benar saling tahu. Suatu sore, Daniel pulang agak terlambat setelah menyelesaikan artikel tentang penutupan pabrik tekstil terakhir di kota itu. Langit berwarna jingga pucat dan angin membawa bau kayu basah dari sungai. Ia melewati masjid kecil di Maple Street dan melihat beberapa mobil terparkir rapi. Dari dalam terdengar suara anak-anak berlarian, tawa yang teredam dinding. Pertama kalinya Daniel berhenti sejenak, menatap bangunan itu lebih lama dari biasanya. Ia bertanya-tanya seperti apa kehidupan di balik pintu coklat itu. Apakah mereka juga membicarakan cuaca seperti orang-orang di kedai O'Neill? Apakah mereka mengeluh soal harga bensin, tentang anak yang sulit bangun pagi, tentang kota yang semakin menua? Pertanyaan itu melintas begitu saja, lalu menguap ditelan kesibukan pikirannya sendiri. Di rumah, Daniel tinggal sendirian ditemani radio tua peninggalan mudanya. Ia memasak makan malam sederhana, sup kaleng dan roti panggang, lalu duduk di ruang tamu mendengarkan siaran pertandingan bisbol. Dari jendela, ia bisa melihat lampu menara gereja berkelip pelan, seperti penjaga malam yang setia. Harrington tampak begitu tenang, begitu mapan, seolah tak ada ruang bagi sesuatu yang benar-benar baru. Malam itu, ayahnya menelpon, mengingatkan tentang ulang tahun ibunya yang telah lama tiada. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, atap yang bocor, kucing tetangga, dan rencana makan siang hari Minggu. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada rahasia keluarga, hanya percakapan sederhana yang mengalir seperti sungai dangkal. Sebelum tidur, Daniel membuka laptop dan menatap halaman kosong untuk artikel besok. Ia menulis beberapa kalimat tentang rapat Dewan Kota, lalu menghapusnya lagi. Di luar, kereta malam melintas, meninggalkan getar halus di lantai rumahnya. Ia menutup lampu dengan keyakinan bahwa esok hari akan sama seperti hari ini. Daniel belum tahu bahwa keyakinan itu sebentar lagi akan retak. Di suatu tempat di kota yang sama, sebuah permohonan sedang menunggu tanda tangan. Izin agar sebuah suara asing boleh keluar dari dinding masjid dan menyapa udara Harrington. Suara yang belum pernah didengar Daniel, suara yang kelak akan membuatnya memandang kota ini dengan cara berbeda. Namun pada malam itu, Harrington masih tertidur dalam kebiasaannya, dan Daniel Harper hanyalah seorang jurnalis yang percaya bahwa hidup akan selalu berjalan lurus seperti rel kereta di belakang rumah ayahnya. Ia mematikan lampu, membiarkan keheningan kota menutup hari, tanpa menyadari bahwa keheningan itulah yang sebentar lagi akan menemukan nadanya. Keheningan kota yang menutup hari itu ternyata bukan akhir, melainkan jeda sebelum sesuatu yang baru memasuki hidup Daniel Harper. Pagi berikutnya, ia datang ke kantor dengan langkah seperti biasa, membawa secangkir kopi dari O'Neill dan setumpuk catatan tentang rapat Dewan Kota yang harus ia rangkum menjadi berita pendek. Di ruang redaksi, kipas angin berputar malas dan bau kertas koran bercampur tinta menyambutnya seperti aroma lama yang akrab. Di atas mejanya sudah tergeletak map coklat bertuliskan namanya. Daniel membukanya sambil lalu, mengira hanya undangan liputan pembukaan toko atau pengumuman festival musim gugur. Namun di lembar pertama tercetak logo Balai Kota dan satu kalimat tebal.
persetujuan sementara penggunaan pengeras suara eksternal oleh Harrington Islamic Center untuk panggilan ibadah harian. Daniel mengernyit. Ia membaca ulang kalimat itu, lalu melirik ke meja Mrs. Callahan. Editornya sedang berbicara di telepon dengan nada serius. Beberapa rekan kerja tampak berbisik-bisik, seolah ada gosip baru yang lebih menarik daripada hasil pertandingan bisbol semalam. "Dan, kau yang pegang ini," kata Mrs. Callahan begitu menutup telepon. "Tulis laporan netral, jangan memihak tapi jangan juga naif. Kau tahu bagaimana warga kita kalau menyangkut hal begini." Daniel mengangguk pelan. Dalam benaknya, tugas itu tidak terasa istimewa. Harrington pernah ribut soal menara telepon seluler, soal jam operasional bar, bahkan soal warna cat perpustakaan. Ia mengira izin azan hanya akan menjadi satu bab kecil dalam daftar panjang keluhan kota. Siang itu ia mulai berkeliling mencari tanggapan warga. Di kedai O'Neill, beberapa pelanggan sudah membicarakannya. Seorang pria tua yang selalu duduk di pojok menggerutu bahwa kota ini semakin aneh. Di meja lain, dua ibu muda berdebat apakah suara azan akan mengganggu tidur bayi mereka. Namun sebagian besar orang hanya mengarkat bahu, seolah belum benar-benar paham apa yang sedang dibicarakan. Daniel mencatat semuanya dengan gaya jurnalis yang sudah terlatih menjaga jarak. Ia menulis kalimat-kalimat netral di buku kecilnya, berusaha melihat isu itu sebagai angka dan kutipan, bukan sebagai sesuatu yang menyentuh kehidupan nyata. Nama pertama dalam daftar wawancaranya adalah Thomas Reed, veteran Perang Irak yang kini bekerja sebagai penjaga gudang. Daniel menemukannya di bengkel tua dekat rel kereta, tempat Thomas sering menghabiskan waktu sepulang kerja. Pria itu bertubuh besar dengan bahu menurun, matanya menyimpan kelelahan panjang yang sulit dijelaskan. "Aku tak masalah dengan tetangga Muslim," kata Thomas setelah Daniel menjelaskan maksud kedatangannya. "Mereka baik-baik saja. Tapi suara itu, aku pernah mendengarnya di tempat yang tak ingin kuingat." Daniel menatapnya, menunggu lanjutan. Thomas mengusap wajahnya seolah sedang menyingkirkan debu tak terlihat. "Di Fallujah, suara semacam itu berarti pagi yang panas, jalan berdebu dan teman-temanku yang tak pulang. Kau tak bisa meminta orang melupakan ingatan hanya karena Dewan Kota menandatangani kertas." Kata-kata itu membuat Daniel terdiam lebih lama dari yang direncanakan. Selama ini, azan baginya hanyalah istilah asing di televisi, bukan suara yang bisa membawa beban masa lalu seseorang. Ia menuliskan kalimat Thomas dengan hati-hati, merasa untuk pertama kalinya liputan ini memiliki wajah manusia. Dari bengkel itu, Daniel berjalan menyusuri Maple Street. Di depan toko kelontong milik Martha Collins, ia melihat poster kecil bertuliskan "Dukung Keberagaman Harrington". Martha menyambutnya dengan senyum lelah khas ibu tunggal yang terbiasa bekerja 12 jam sehari. "Menurutku tak ada yang perlu ditakuti," katanya sambil menyusun kaleng sup di rak. "Kita sudah punya lonceng gereja, sirine pemadam, kereta barang yang berisik setiap malam. Satu suara lagi tak akan meruntuhkan kota." Daniel tersenyum mendengar logika sederhana itu, namun ia juga tahu tidak semua orang berpikir sepraktis Martha. Di luar toko, beberapa selebaran anonim mulai ditempel di tiang listrik, mempertanyakan keputusan Dewan Kota dan menuntut perlindungan identitas Harrington. Sore harinya, Daniel mampir ke kantor polisi untuk menemui Officer Ryan. Polisi patroli itu sedang mengisi laporan sambil menyeruput kopi dingin. Ia berbicara dengan nada datar khas petugas yang lebih sering melihat masalah daripada solusi. "Selama tak ada yang melanggar hukum, kami hanya akan menjaga ketertiban. Orang-orang mudah panik pada hal yang belum mereka kenal. Tugasku memastikan kepanikan itu tak berubah jadi kebodohan." Kalimat terakhir itu Daniel garis bawahi dalam catatannya. Meski telah mengumpulkan banyak sudut pandang, Daniel merasa ada bagian penting yang belum ia sentuh. Suara dari dalam masjid sendiri. Namun ia menunda hal itu, mungkin karena ragu, mungkin juga karena tanpa sadar ia juga memiliki jarak seperti warga lain. Di kantor, berita tentang izin azan mulai memancing perhatian lebih besar. Radio lokal mengundang pendengar untuk berkomentar, dan media dari kota tetangga menelpon meminta perkembangan. Harrington yang biasanya tenang mendadak terasa seperti panggung kecil yang disorot lampu. Daniel menulis draft artikel pertamanya malam itu.
Ia berusaha seimbang, menempatkan kutipan Thomas berdampingan dengan pendapat Martha, menambahkan penjelasan hukum dari Dewan Kota. Namun setiap kali membaca ulang tulisannya, ia merasa ada nada dingin yang mengambang di antara kalimat-kalimatnya, seolah ia sedang menulis tentang badai yang belum benar-benar ia rasakan. Di rumah ayahnya pada Minggu sore, topik itu ikut menyusup ke meja makan. George Harper mencunyah pelan sambil mendengarkan cerita anaknya. Ayah tak tahu banyak soal agama mereka, kata lelaki tua itu akhirnya, tapi kota ini dibangun oleh orang yang datang dari jauh. Irlandia, Jerman, Meksiko, semua pernah dianggap asing. Mungkin sekarang giliran yang lain. Daniel memandangi wajah ayahnya yang mulai dipenuhi kerut, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa Harrington bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan lapisan-lapisan kedatangan dan kepergian. Malam semakin larut ketika Daniel kembali melewati masjid di Maple Street. Lampu di dalamnya menyala hangat. Dari balik jendela, ia melihat beberapa pria sedang merapikan karpet. Anak-anak berlarian mengejar satu sama lain. Pemandangan itu begitu biasa, begitu mirip dengan kegiatan di St. Mark's Church setiap Sabtu, hingga Daniel bertanya-tanya mengapa kota bisa begitu gelisah. Ia berhenti di trotoar, menatap nama papan yang mulai pudar. Di kepalanya terbayang kata-kata Thomas, tawa anak-anak yang baru ia lihat dan kalimat tenang Martha tentang kota yang tak akan runtuh hanya karena satu suara. Daniel belum mendengar azan itu, belum ada nada yang benar-benar memecah udara Harrington. Namun ia bisa merasakan sesuatu sedang bergerak, seperti awan sebelum hujan, tak terlihat jelas tapi mengubah cara orang memandang langit. Di buku catatannya ia menulis satu kalimat yang tak ia masukkan ke artikel. Kadang manusia takut bukan pada suara, melainkan gema di dalam dirinya sendiri. Kalimat itu ia lingkari pelan, lalu menutup buku. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kalimat itu akan menemukan maknanya. Daniel tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kalimat yang ia lingkari di buku catatannya akan menemukan maknanya pada wajah seorang pemuda bernama Miguel Alvarez. Pertemuan itu terjadi secara sederhana, tanpa adegan dramatis seperti dalam film. Hanya sebuah sore yang berbau hujan dan oli bengkel. Daniel sedang menunggu kopi di O'Neill ketika Miguel masuk dengan seragam kerja lusuh, membawa lelah di pundaknya. Mereka pernah saling mengangguk di jalan, tapi tak pernah benar-benar berbicara. Daniel memberanikan diri menyapa lebih dulu, memperkenalkan diri sebagai jurnalis yang sedang menulis tentang Masjid Harrington. Miguel tampak ragu sesaat, lalu tersenyum tipis. "Aku bukan orang penting di sana," katanya dalam bahasa Inggris yang lembut bercampur aksen Spanyol. "Aku hanya yang menumandangkan azan, itu pun kalau nanti benar-benar diizinkan." Kalimat itu membuka percakapan panjang yang membawa Daniel pada dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Miguel bercerita bahwa ia lahir di El Paso, dibesarkan sebagai Katolik, lalu menemukan Islam saat bekerja di Chicago. Bukan lewat debat teologis, melainkan lewat seorang sopir taksi Pakistan yang meminjamkannya jaket saat musim dingin pertama. "Aku tak langsung mengerti," kata Miguel sambil memutar cangkir kopi. "Aku hanya merasa ada ketenangan yang aneh, seperti menemukan rumah yang tak pernah kucari." Daniel mendengarkan tanpa menyela. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa mewawancarai orang dengan jarak profesional. Tapi pada Miguel, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan narasumber, melainkan manusia yang sedang mencoba menjelaskan jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Miguel mengundangnya datang ke masjid setelah sholat malam. Daniel sempat ragu, namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada kecanggungan. Untuk pertama kalinya, ia melangkah melewati pintu coklat yang selama ini hanya ia lihat dari trotoar. Bagian dalam masjid jauh dari bayangan yang ia bentuk dari berita televisi. Tidak ada suasana asing yang mengintimidasi, hanya karpet biru sederhana, rak sepatu, dan bau teh hangat. Di sudut ruangan, beberapa anak berlarian,
Sementara di dapur kecil, para ibu sedang memotong sayur untuk acara makan bersama akhir pekan. Seorang pria Somalia bertubuh tinggi menyalaminya dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai sopir truk halal yang sering mengantar daging dari kota tetangga. Di meja lain, Daniel bertemu dokter muda asal Pakistan yang membuka praktik kecil di Harrington. Juga seorang mualaf lokal bernama Ben, mantan mekanik yang menemukan Islam setelah kecelakaan mobil hampir merenggut nyawanya. Percakapan mengalir tanpa Daniel perlu banyak bertanya. Mereka berbicara tentang harga sewa rumah, tentang anak yang sulit menghafal pelajaran matematika, tentang cuaca Midwest yang kejam saat musim dingin. Tidak ada khutbah, tidak ada upaya meyakinkan, hanya kehidupan biasa yang kebetulan memiliki arah kiblat. Di dapur, seorang ibu menyodorkan piring berisi nasi dan ayam berbumbu rempah. "Makanlah jurnalis," katanya sambil tertawa. "Tugasmu berat, menulis tentang kami yang cerewet ini." Daniel ikut tertawa. Ia merasa seperti tamu jauh yang mendadak menemukan meja makan keluarga lain. Di sudut ruangan, Miguel sedang mengajari beberapa anak melafalkan huruf Arab. Suaranya lembut, tidak seperti orator, lebih mirip kakak yang sabar menghadapi adik-adiknya. Malam itu Daniel pulang dengan kepala penuh gambar baru tentang Harrington. Gambar yang tak pernah ia temukan di ruang redaksi. Ia mulai menyadari betapa sempit sudut pandangnya selama ini. Masjid yang dulu hanya latar, kini memiliki wajah, nama, dan aroma masakan. Namun perubahan perspektif tidak selalu berjalan mulus. Keesokan harinya di kantor, Daniel menerima beberapa surel pembaca yang menuduh koran terlalu lunak pada isu azan. Ada yang menulis dengan bahasa halus, ada pula yang terang-terangan marah. Salah satu pesan bahkan menyuruhnya kembali menulis tentang labu saja. Tekanan itu membuat Daniel gelisah. Ia mencoba menjaga jarak seperti jurnalis profesional, tapi bayangan tawa anak-anak di masjid terus mengganggu netralitasnya. Ia mulai menyadari bahwa objektivitas bukan berarti tidak punya hati. Suatu sore, Miguel mengajaknya naik ke atap bangunan masjid. Dari sana mereka bisa melihat hampir seluruh Harrington, menara gereja Saint Mark, cerobong pabrik ua, dan rel kereta yang membelah kota seperti bekas luka panjang. "Disinilah nanti azan akan dikumandangkan," kata Miguel pelan. "Aku sering berlatih sendiri, takut suaraku tak cukup pantas." Daniel menatap langit yang mulai jingga. Ia membayangkan suara itu melayang di atas atap rumah-rumah, menyentuh telinga orang-orang yang mungkin belum siap. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan pada azannya, melainkan pada reaksi kota yang ia cintai. "Mengapa kau mau melakukannya?" tanya Daniel. Miguel berpikir sejenak. "Karena aku ingin Harrington tahu bahwa kami ada, bukan sebagai bayangan, hanya itu." Jawaban sederhana itu menempel di kepala Daniel sepanjang malam. Liputannya mulai berubah nada. Ia menulis tentang dapur masjid, tentang Yusuf yang mengirim makanan ke panti jompo, tentang Ben yang kini berhenti mabuk dan membuka bengkel jujur. Artikel-artikelnya tidak berteriak membela, hanya memperlihatkan kehidupan apa adanya. Namun justru itulah yang membuat sebagian orang semakin gelisah. Di sisi lain, Daniel juga semakin dekat dengan Thomas Reed, sang veteran. Mereka beberapa kali bertemu di bengkel. Thomas masih menyimpan ketakutannya, tapi mulai mau mendengar cerita tentang Miguel. "Mungkin masalahnya bukan suara itu, tapi ingatan di kepalaku," katanya suatu hari. Daniel merasa sedang berdiri di antara dua tebing, masa lalu yang terluka dan masa kini yang ingin didengar. Harrington tidak lagi tampak seperti kota datar, ia berubah menjadi peta emosi yang rumit. Minggu berikutnya, masjid mengadakan hari terbuka untuk warga. Daniel membantu Miguel menata kursi, merasa aneh karena kini ia bukan hanya peliput, melainkan bagian dari peristiwa. Beberapa tetangga datang dengan ragu, termasuk Martha Collins yang membawa pie apple. Anak-anak berlarian di halaman, mencampur bahasa Inggris, Arab, dan Spanyol menjadi tawa yang sama.
Di tengah keramaian itu, Daniel menyadari sesuatu. Ketakutan sering lahir dari jarak, dan jarak mengecil ketika orang duduk di meja yang sama. Malam menjelang ketika Miguel berdiri di sudut ruangan, memandangi pengeras suara yang masih terbungkus kardus. Izin resmi akan berlaku beberapa minggu lagi. Wajahnya tampak campuran antara harap dan cemas. "Apakah menurutmu kota ini siap?" Ia bertanya pada Daniel. Daniel tidak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa dirinya sendiri sedang berubah, pelan seperti musim yang bergeser. Harrington yang ia kenal mulai memiliki lapisan baru, dan di balik lapisan itu ada manusia-manusia yang tak lagi asing. Ketika Daniel pulang melewati Maple Street, lampu masjid menyala seperti mata kecil di tengah malam. Ia berhenti sejenak, mendengarkan keheningan yang kelak akan diisi sebuah suara. Di dalam hatinya, tembok lama mulai retak, bukan oleh teriakan, melainkan oleh percakapan, makanan hangat, dan keberanian seorang pemuda untuk mengaku ada. Daniel belum tahu seberapa besar retakan itu akan melebar, tapi ia bisa merasakannya, seperti getar halus sebelum musik dimulai. Daniel belum tahu seberapa besar retakan itu akan melebar, tapi ia bisa merasakannya. Seperti getar halus sebelum musik dimulai, dan getaran itu semakin jelas ketika Harrington memasuki minggu-minggu yang lebih gaduh dari biasanya. Pagi-pagi di Maple Street tak lagi sesederhana aroma kopi dan derit pintu toko. Di beberapa tiang listrik, mulai muncul selebaran bertuliskan kalimat-kalimat tajam. "Jaga identitas kota kita. Harrington bukan Timur Tengah." Dan yang paling sering Daniel lihat, "Tolak pengeras suara asing." Di ruang redaksi, suasana ikut berubah. Telepon kantor lebih sering berdering, membawa suara pembaca yang marah atau penasaran. Mrs. Callahan beberapa kali memanggil Daniel dan memintanya menulis artikel yang lebih hidup. Kata itu, bagi Daniel terasa seperti perintah untuk menambah api pada kompor yang sudah panas. "Kita butuh sudut yang lebih kuat, Dan," kata editornya suatu sore. "Orang ingin membaca konflik, bukan makan malam di dapur masjid." Daniel mengangguk tanpa benar-benar setuju. Ia mengerti logika koran yang harus laku, tapi di kepalanya terbayang wajah Miguel, Yusuf, dan anak-anak yang berlarian di karpet biru. Ia takut tulisan tajam akan mengubah mereka menjadi karikatur. Di luar kantor, kota mulai terbelah pelan-pelan. Di kedai O'Neill, percakapan tak lagi hanya soal cuaca atau pertandingan bisbol. Seorang supir truk berdebat dengan guru sekolah tentang makna kebebasan beragama. Beberapa pelanggan memilih duduk berjauhan dari meja yang biasanya mereka tempati bersama. Harrington yang dulu hangat mendadak terasa seperti ruangan dengan jendela terbuka di musim dingin. Daniel kembali menemui Thomas Reed, berharap mendapatkan sudut pandang yang jujur. Veteran itu tampak lebih muram dari biasanya. "Kalau mereka bilang aku membenci Muslim," kata Thomas sambil menyalakan rokok di depan bengkel, "padahal aku hanya takut pada ingatan sendiri. Tapi siapa yang mau menulis perasaan serumit itu?" Pertanyaan itu menohok Daniel. Ia menyadari betapa mudah media menyederhanakan manusia menjadi dua kubu, setuju atau menolak, baik atau buruk. Di buku catatannya, Daniel menulis, "Kota bukan medan perang, tapi kita sedang belajar berperang dengan kata-kata." Tekanan terbesar datang ketika stasiun radio dari kota tetangga mengundang Daniel sebagai narasumber. Di udara, pembawa acara memancingnya dengan pertanyaan provokatif. Apakah azan akan mengubah wajah Harrington? Apakah ini awal dari dominasi budaya asing? Daniel menjawab sebaik mungkin, namun potongan kalimatnya dipelintir menjadi judul sensasional. Sejak itu namanya mulai dikenal, bukan lagi sekedar jurnalis lokal, melainkan penulis isu azan. Beberapa orang menepuk bahunya di jalan, sebagian lain memalingkan muka. Daniel merasa seperti berjalan di atas jembatan rapuh yang dibangun dari opini. Miguel juga merasakan perubahan itu. Suatu malam, ia bercerita pada Daniel bahwa ada yang melempar kaleng kosong ke halaman masjid. Tidak ada yang terluka, tapi pesan ketakutan itu jelas. "Aku tak marah," kata Miguel pelan. "Aku hanya sedih. Kupikir Harrington lebih mengenal kami."
Daniel tak tahu harus menjawab apa. Ia mulai mempertanyakan perannya sendiri. Apakah tulisannya membantu menjembatani atau justru tanpa sadar menambah jarak? Di kantor, Mrs. Callahan menyerahkan tugas baru, meliput rapat umum Dewan Kota yang akan membahas kembali izin azan setelah mendapat petisi penolakan ratusan tanda tangan. "Ini berita utama minggu ini," katanya tegas. Rapat itu berubah menjadi panggung emosi. Haula balai kota penuh sesak, udara berbau jaket basah dan kegelisahan. Satu persatu warga maju ke podium. Ada yang berbicara tentang hak konstitusi, ada yang mengutip ayat kitab suci mereka sendiri, ada pula yang hanya berteriak tanpa arah. Daniel duduk di barisan belakang mencatat dengan tangan dingin. Ia melihat Martha Collins berdiri dengan suara bergetar membela tetangganya yang muslim. Ia juga melihat seorang pria tua memaki sambil mengancungkan selebaran. Harrington yang dulu ia kenal, kini tampak seperti potret retak di dinding museum. Di tengah keributan itu, Miguel diminta bicara. Pemuda itu berdiri dengan kemeja sederhana, wajahnya pucat namun teguh. "Ini saya tidak datang untuk mengambil apapun dari kota ini. Saya hanya ingin memanggil Tuhanku sebagaimana kalian memanggil Tuhan kalian. Jika suaraku nanti melukai, biarlah saya yang pertama meminta maaf." Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Daniel merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokannya. Ia menulis kalimat Miguel hampir tanpa melihat kertas. Namun keheningan tak bertahan lama. Perdebatan kembali meledak dan rapat berakhir tanpa keputusan jelas. Di luar gedung, dua kelompok kecil saling berhadapan di bawah lampu jalan. Polisi berjaga, termasuk Officer Blake yang terlihat lelah menahan situasi agar tidak melonjak menjadi bentrokan. Malam itu, Daniel pulang dengan kepala berat. Ia membuka laptop dan mencoba menulis, tapi kalimatnya terasa seperti batu. Di satu sisi, ia dituntut menjadi jurnalis yang tajam. Di sisi lain, ia tak ingin mengkhianati manusia yang telah membuka pintu rumahnya. Ayahnya menelpon, seolah bisa membaca kegelisahan anaknya. "Kau tak harus memilih jadi pahlawan atau musuh, Dan," kata George Harper. "Tugasmu hanya jujur pada apa yang kau lihat." Nasihat sederhana itu menemani Daniel sepanjang malam. Keesokan harinya, Daniel kembali ke masjid. Di halaman, beberapa relawan sedang mengecat pagar yang dicoret orang tak dikenal. Anak-anak membantu dengan tangan belepotan warna. Pemandangan itu membuat dada Daniel terasa sempit, bukan karena marah, melainkan karena haru melihat keteguhan yang sunyi. Besok latihan azan pertama lewat pengeras suara, Miguel. Hanya uji teknis, belum resmi. Kau mau datang? Daniel mengangguk. Ia sadar bahwa Harrington sedang berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebijakan kota. Dinding-dinding lama, prasangka, ingatan, ketakutan mulai retak, dan dari celahnya keluar pertanyaan yang tak mudah dijawab. Siapa sebenarnya kita ketika mendengar suara yang berbeda? Malam menjelang, angin dingin membawa awan gelap dari utara. Daniel memandang kota dari jendela apartemennya dan merasa seperti sedang menunggu detik sebelum petir. Ia belum tahu apakah suara yang akan datang itu akan menjadi musik atau ledakan, jembatan atau jurang. Yang ia tahu hanya satu, Harrington tak akan pernah benar-benar sama lagi. Yang ia tahu hanya satu, Harrington tak akan pernah benar-benar sama lagi. Dan perubahan itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun ketika langit menurunkan badai salju terburuk dalam 20 tahun terakhir. Radio lokal sejak pagi sudah memperingatkan warga agar tetap di rumah. Namun angin yang turun dari utara tidak mendengarkan peringatan manusia. Dalam hitungan jam, jalan-jalan yang biasa dilalui Daniel berubah menjadi sungai putih tanpa arah. Listrik padam di beberapa blok, termasuk sebagian wilayah Maple Street. Truk pemadam dan ambulans bergerak lambat seperti serangga merah di atas gula bubuk raksasa. Harrington yang biasanya tenang mendadak terasa rapuh, seolah kota kecil itu baru menyadari betapa tipisnya dinding antara kenyamanan dan kekacauan. Daniel terjebak di kantor redaksi ketika badai mencapai puncaknya. Mesin cetak berhenti berdengung, digantikan suara angin yang memukul jendela. Mrs. Callahan memutuskan menutup kantor lebih awal, namun banyak pegawai tak bisa pulang karena jalan tertutup.
Mereka berkumpul di ruang tengah, berbagi biskuit dan kopi dingin, menonton berita darurat dari televisi kecil. Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Daniel dari Miguel. Masjid membuka aula untuk tempat menghangatkan diri. Kami punya generator dan dapur. Tolong sebarkan kabar. Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah diterpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai menggigil. Miguel menghampirinya dengan celemek dapur. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami butuh orang menyebarkan informasi. Banyak yang belum tahu tempat ini terbuka." Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah diterpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai menggigil. Miguel menghampirinya dengan celemek dapur. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami butuh orang menyebarkan informasi. Banyak yang belum tahu tempat ini terbuka." Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah diterpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai menggigil. Miguel menghampirinya dengan celemek dapur. "Terima kasih sudah datang," katanya.
Kami butuh orang menyebarkan informasi. Banyak yang belum tahu tempat ini terbuka. Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah di terpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai menggigil. Miguel menghampirinya dengan celemek dapur. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami butuh orang menyebarkan informasi. Banyak yang belum tahu tempat ini terbuka." Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah di terpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai menggigil. Miguel menghampirinya dengan celemek dapur. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami butuh orang menyebarkan informasi. Banyak yang belum tahu tempat ini terbuka." Daniel menatap layar beberapa detik. Ia membayangkan halaman masjid yang kemarin masih dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat berlindung. Tanpa banyak berpikir, ia meminta izin keluar, meminjam mobil kantor yang rantainya dipasangi ban salju. Perjalanan menuju Maple Street terasa seperti menembus awan beku. Di beberapa sudut, warga saling membantu mendorong mobil yang tergelincir. Daniel melihat Officer Blake mengatur lalu lintas darurat dengan wajah memerah di terpa angin. Harrington yang terbelah oleh perdebatan tiba-tiba dipaksa bersatu oleh cuaca. Masjid tampak berbeda hari itu. Pintu coklat terbuka lebar, dan lampu dari generator memancar hangat ke halaman yang memutih. Di dalam aula, karpet biru dipenuhi orang. Lansia yang kedinginan, keluarga dengan anak kecil, bahkan beberapa wajah yang sebelumnya lantang menolak azan. Yusuf dan para relawan sibuk membagikan sup panas. Martha Collins datang membawa termos besar dari tokonya. Thomas Reed duduk di sudut membantu membetulkan selimut untuk seorang lelaki tua yang gemetar. Daniel berdiri sejenak menyadari betapa tipisnya jarak antara kita dan mereka ketika tubuh mulai